Saiful, kedengaran Waalaikumsalam. suaranya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak. Terdengar, Pak. Wes, mantap ya. Jadi kita nih sambil obrol santai, nanti bisa juga dilihat di website kita. Tapi intinya malam ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala karena bisa berkomunikasi secara virtual ya. Dan juga tidak lupa selawat dan salam kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang mana karena beliaulah yang memberi kita keteladanan dan juga ilmu pengetahuan sehingga kita bisa sampai pada alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan dan pencerahan ya. Jadi pada malam ini kita diskusi santai saja mengenai bagaimana sih pengelolaan sampah di Jepang dari pengalaman mengikuti eh, sebuah event, namanya eventnya adalah event kepemimpinan yang dilaksanakan di Jepang pada bulan Mei sampai dengan bulan Juli 2016, dan tentunya di event tersebut banyak sekali uh, kasus, banyak sekali ilmu pengetahuan terutama mengenai pengelolaan sampah organik dan non organik yang dikelola di Jepang ya. Mungkin nanti bisa kita lihat bagaimana pengelolaan yang terjadi di di Jepang ya, dan bagaimana dampaknya bagi uh, Indonesia ya, apa yang bisa kita pelajari ya. Tapi sebelumnya ini juga akan saya share sedikit ya tentang bahan-bahan yang dulunya pernah kami presentasi ya di Jepang ya uh, tentang ya pembangunan kota yang tentunya ada kaitannya dengan pengelolaan sampah. Karena walau bagaimanapun uh, sebuah negara itu dikatakan maju apabila manajemen sampahnya baik, tidak lagi sampah di mana-mana, air bersihnya juga sudah tersedia, sanitasi yang baik, itu dikatakan sebuah kota, sebuah negara itu dikatakan sudah maju. Jadi kalau selama sampah masih di mana-mana, itu masih sulit kita katakan bahwa negara kita itu sudah akan menuju kemajuan. Jadi sampah itu sangat penting untuk dikelola, yang organik bisa dijadikan pupuk, yang non organik bisa didaur ulang. Jadi itu yang menjadi topik diskusi kita malam ini, mungkin 30 menit ke depannya. Dan nantinya tentunya sendiri akan meng-share beberapa foto-foto mengenai bagaimana di Jepang itu mereka mengolah sampah, memilah sampah yang organik, yang non-organik seperti botol plastik itu berbeda-beda dengan berbeda tempat intinya. Jadi sangat menarik. Jadi ada sampah yang organik, ada sampah yang non-organik. Jadi itu sangat penting. Baik. Jadi di samping masalah sampah, tentunya melihat ya masalah lainnya ya. Misalnya di sini disebutkan bahwa masalah transportasi juga menarik. Artinya bagaimana transportasi-transportasi yang ada itu baiknya kita gunakan transportasi publik. Misalnya dari Molabuh ke kampus kalau bisa itu ada transportasi publik yang kita bisa naik bersama gitu. Misalnya nanti kalau misalnya Bapak ke kampus, kita bisa naik transportasi publik dari Molabuh ke kampus dan sebaliknya. Itu sangat penting supaya bisa menghemat penggunaan bahan bakar dan juga bisa melindungi lingkungan kita. Itu contoh yang sangat penting juga. Pelajaran kita lihat di Jepang bagaimana 70% penduduk di Jepang itu menggunakan transportasi umum seperti kereta api, bus untuk bepergian. Artinya itu sangat penting untuk menjaga kota supaya tidak macet dan juga lingkungan juga. Itu juga hal yang mungkin menarik untuk kita diskusi. Ya, mungkin seperti ini adalah potret
Jakarta ya, yang dulunya mungkin ada apa namanya tram namanya ya, ini beca Jakarta dulunya, ini ada bemo sebagainya, ini ada bus ya. Jadi memang ini malahnya kalau kita semuanya menggunakan transportasi pribadi ya. Ini hal yang mungkin ada kaitannya juga dengan pengelolaan sampah, karena juga mungkin karena terlalu crowded, terlalu panjang, akhirnya orang juga jadi sulit untuk tertib ya. Ini juga hal yang harus kita antisipasi. Artinya selain masalah sampah, kita juga berbicara secara umum ya, bagaimana kita menuju negara maju itu perlu juga penggunaan transportasi umum ya. Kalau setiap orang satu rumah naik motor, kemudian ke kampus, tentunya akan menyebabkan macet. Habis itu juga kan tidak efektif kan? Maksudnya kita satu orang satu sepeda motor, akhirnya kan berapa banyak konsumsi BM yang kita gunakan. Kalau ada bus, ya mungkin lebih hemat. Satu bus itu bisa muat 30 orang. Ya, 30 sepeda motor kan? Itu contoh yang lainnya yang mungkin kita bisa lihat di negara Jepang misalnya. Nah, jadi ini hal yang perlu kita lihat secara bersama-sama. Dan juga apa namanya perlu juga diperhatikan bahwa pengelolaan sampah di Jepang itu yang pengalaman pribadi ketika berkunjung ke Jepang itu mereka memang sudah sangat sangat baik ya. Nah, misalnya banyak orang bilang itu kalau di Jepang itu misalnya kalau apa namanya kalau banjir dan sebagainya itu malah nggak ada sampah yang dibawa oleh banjir ya. Jadi betul-betul di sana itu sangat terpelihara apa namanya kebersihan dan kenyamanan kotanya. Jadi itu mungkin hal yang perlu kita pelajari, yang kita perlu sharing. Nah, juga mengenai karakter warga Jepang yang yang mungkin 90%-nya merupakan penganut ajaran Shinto ya. Jadi Jepang itu merupakan masyarakat penganut agama Shinto yang sangat concern dengan kebersihan. Dan tentunya ini sangat relate dengan agama Islam ya, karena kebersihan itu adalah sebagian dari iman. Jadi belum full iman kita kalau masih sampah di mana-mana. Ini jadi perhatian bersama ya, maksudnya perhatian saya pribadi dan semuanya tentunya bagaimana sampah-sampah itu bisa kita kelola dengan baik sehingga tidak uh, tidak apa namanya tidak mencemari lingkungan ya, itu paling penting. Baik, mungkin saya akan menunjukkan beberapa foto mengenai Jepang ya, mengenai Jepang yang saya lihat, saya perhatikan ya, bagaimana di Jepang itu penataan kota dan juga tadi ya manajemen sampah itu juga penting ya, bagaimana mereka menjaga kotanya ya, dan bukan hanya di kota Jepang ya, di pedesaan juga, di desa-desa itu sangat bersih dari sampah-sampah ya. Jadi kita juga kemarin juga pergi ke pelosok-pelosok Jepang ya, desa-desa di Jepang, itu juga sama halnya bersih ya dengan di kota ya. Mungkin ini menunjukkan bahwa tingkat kesadaran masyarakat ya, masyarakat di Jepang itu akan kebersihan itu sangat sangat besar ya. Artinya apa namanya kebersihan itu merupakan hal yang sangat penting diperhatikan oleh masyarakat. Jadi ini adalah gambaran ya eh, masyarakat maju tentunya. Jadi belum dikatakan sebuah daerah itu maju kalau sampah itu masih tergeletak di mana-mana. Apalagi juga sungai ya. Sungai di sana juga sangat bersih-bersih ya. Jadi ini juga jadi hal yang penting. Jadi tidak mencemari air sungai. Jadi kita itu juga harus harus belajar juga ya bagaimana supaya sungai itu menjadi ekosistem yang baik untuk ya untuk semua biota ya. Jadi jangan sungai itu dicemari sehingga biota ekosistem sungai itu menjadi tercemar dan tidak ada lagi ikan-ikan yang hidup di sungai ya. Ini juga jadi perhatian kita semua. Jadi di sana juga pengalaman lainnya museum ya. Museum itu sangat banyak ya. Dan tentunya di sana
orang-orang dididik untuk ke museum ya. Jadi mungkin ini Bapak share dulu kalau bisa Bapak share screen ya. Ini kondisi kota di Jepang ya. Kelihatan nggak ya share screen-nya? Nah, ini kondisi kota di Jepang ya. Kelihatan nggak, Saiful? Kelihatan Pak. Kalau Bapak buat kayak gini kelihatan nggak kalau Bapak pindahin? Coba bahasa Inggris Pak. Kelihatan Kalau nggak? dipindahin nggak Pak? Oh, nampak Pak. Oh, udah beda gambarnya. Sudah Pak. Ini beda gambarnya. Sudah Pak. Beda gambarnya. Beda Pak. Ya. Jadi seperti inilah apa suasana di Jepang. Misalnya suasana apa namanya? Suasana daerahnya ya. Suasananya sangat bersih ya dari segi penataannya dan sepeda ya. Jadi kalau kita misalnya beli motor Jepang, Honda, Suzuki, Yamaha ya. Di sana kalau saya lihat parkir penuh dengan sepeda ya. Yang ada sepeda kereta buntut ya. Motor buntut Honda Honda Cup, Honda Cup apa itu namanya kalau di kita. Jadi itu parkirnya penuh sama sepeda ya, beda sama kita ya, penuh dengan motor ya. Jadi orang kita beli motor Jepang, orang Jepang naik sepeda itu apa juga hidup sehat ya. Artinya orang di Jepang ataupun negara maju itu sampahnya juga dijaga, bersih seperti itu ya. Coba kita bayangkan ya. Kan bisa kelihatan juga ya kalau misalnya ada daun yang jatuh, paginya nggak disapu, nampak sepul ya kalau misalnya pagi nggak disapu ya. Ini berarti kan pagi sudah disapu kan? Nggak ada orang yang buang-buang sampah, sampah plastik, rokok, sepul yang merokok, namanya putung rokok ya. Nah ini di Jepang ya, jadi kondisi seperti ini. Jadi sangat bersih ya. Ini sangat bersih juga. Ini apa museumnya? Museum museum di Jepang ya. Jadi di Jepang itu dulunya sebagai penganut agama Shinto, mereka tidak makan daging. Jadi mereka makannya hanya dari hasil laut ya. Jadi ini boleh juga disebutkan sejarah Jepang itu orang Jepang itu sangat dekat dengan laut ya. Dan mereka percaya itu bahwa laut itu merupakan pelindung mereka. Jadi di Jepang itu budayanya sangat dekat dengan laut. Karena Jepang itu dia negara kepulauan. Mungkin karena Sepul dari Semelu, Jepang itu mirip kayak Semelu. Jadi dia terpisah dengan daratan. Beda dengan Cina. Cina itu daratan. Kemudian Korea itu terhubung ya. Vietnam juga daratan. Thailand daratan. Jadi kalau Jepang dia seperti Semelu kalau di kita. Dia terpisah dari daratan. Jadi dia sangat tergantung dengan laut. Dan mereka percaya bahwa laut itu merupakan pelindung mereka. Jadi Jepang juga dalam kisah sejarah mereka pernah diserang oleh kerajaan Mongol. Kerajaan Mongol itu sangat besar pada saat itu ya. Hampir semua negara itu pernah dijajah oleh Mongol. Kerajaan Mongolia ya, Genghis Khan ya. Genghis Khan itu merupakan penguasa Mongol yang mungkin kekuasaannya sampai dengan ke negara-negara Islam seperti Baghdad dan sebagainya. Jepang pada saat itu pernah diserang oleh Mongol, tapi gagal. Kenapa gagal? Karena pada saat itu datanglah ombak besar ya, badai, sehingga ketika mereka berlayar dari Cina ke Jepang, menyeberang, tiba-tiba dihantam oleh topan ya, sehingga belum berperang, semua perahunya sudah hancur ya, saling bertabrakan. Jadi bagi masyarakat Jepang itu menandakan bahwa mereka dilindungi oleh Tuhan ya gitu. Jadi seperti itu. Jadi masyarakat di Jepang itu juga sangat religius ya dengan kepercayaan-kepercayaannya gitu, bilang kepercayaan apa namanya ya agama apa Shinto ya. Dan ajaran Shinto itu mereka sangat percaya terhadap ya seperti itu ya, percaya terhadap kekuatan-kekuatan alam melindungi mereka. Sangat menarik tentunya ya untuk kita pelajari. Jadi ini museum ya, museum di Jepang yang menceritakan bagaimana Jepang itu pada era-era zaman dahulu ya, sebelum kita mengenal ada Honda ya, Suzuki, Yamaha. Ini masih zaman-zaman dahulu ya, ketika Jepang itu belum modern. Tapi intinya mau disampaikan di sini bahwa di Jepang itu mereka mengkonsumsi ikan laut. Jadi mereka secara agama sangat jarang mengkonsumsi daging pada zaman dulu, apalagi daging sapi. Mungkin daging sapi itu dianggap sebagai
hal yang apa namanya dihormati ya dalam berbagai agama. Jadi mereka makannya hanya makan ikan. Ini potret Jepang sebelum era modern. Dari mana ini di museum? Jadi museum kita bisa melihat bagaimana Jepang di zaman dahulu. Ini apa namanya pengunjung museum ya yang mengambil video dan foto. Nah, ini kehidupan di Jepang ya sangat tradisional ya pada zaman era dahulu ya. Ini makanannya juga ya. Nah, ini sudah mulai maju ya. Ini sudah mulai maju. Jepang sudah mengenal perubahan dari tradisional sudah sedikit maju. Jadi ini juga mereka sudah bentuknya sudah berbeda ya. Tapi coba dilihat ya kebersihan ya di Jepang ya. Dari segi bentuk rumah-rumah di Jepang ya, jadi mereka seperti kita makan ya, dia makannya di apa namanya makan di lesehan ya. Nah, cara makannya coba lihat ya. Bukan cara makan kita di kursi ya. Jadi kan kalau kita di kampung-kampung seperti ini makannya ya di lesehan. Ini di Jepang dari mana? Di museumnya saya tahu. Ini di museumnya cara makannya di lesehan. Dan di sana juga rumahnya terbuat dari kayu. Kenapa demikian? Karena daerahnya rawan dengan gempa. Jadi di Jepang itu banyak rumah-rumah masyarakat dibuat dari kayu. Ya, seperti kita lihat seperti ini kayak bongkar pasang ya. Kalau ada gempa tidak membahayakan manusia. Bukan rumah beton ya. Ini juga menarik kalau kita lihat tentang Jepang. Nah, ini ya Jepang sudah masuk era modern ya. Sudah ininya. Ini alat transportasinya dulu belum ada mobil sebagainya. Ini alat-alat apa namanya alat masak, lesung sebagainya ya. Ini alat untuk membuat roti sebagainya ya. Ini perkakasnya, ini tulisan-tulisannya. Ini museum tentang Jepang dan ini di museum ini kita bisa melihat bagaimana perkembangan Jepang dari tahun ke tahun dan abad ke abad. Mungkin ini juga menarik untuk kita diskusi bagaimana Jepang itu juga sangat dekat dengan apa namanya sangat dekat dengan tadi saya sebutkan laut ya ataupun perikanan ya. Kemudian selain perikanan di Jepang itu juga sangat terkenal dengan sektor pertanian. Jadi Jepang itu orangnya juga makan nasi, bukan makan roti. Ya, ini adalah bentuk sawah di Jepang ya. Nah, sangat rapi ya. Nah, kalau kita lihat ya, sawahnya sangat rapi ya. Ini sawah di Jepang ya, sangat rapi ya. Dan memang di sana apa tanamnya mungkin pakai robot ya. Jadi tidak manual ya. Nah, jadi sehingga dari segi apa? Dari segi teratur ya, bagus ya. Penataannya juga bagus ya. Jadi ini juga menarik untuk kita lihat ya bagaimana di Jepang itu sudah memperkenalkan sistem sistem digital ataupun sistem robot ya dalam menanam padi ya sehingga sangat rapi ya. Nah, ini kan susah dikerjakan oleh manusia kalau kita buat kayak gini ya. Tapi jadi di Jepang itu banyak sawah juga dekat kota. Itu kan kota-kota ya. Apa pabrik-pabrik ya, tapi juga ada sawah-sawahnya. Dan sawahnya sebab dilihat sangat rapi ya, menurut saya sangat rapi. Dibandingkan dengan sawah kita ini rapi, panjangnya, lurusnya, sebagainya ya. Jadi itu di Jepang. Jadi selain kita bicara tentang tadi pengelolaan sampah, juga kita lihat juga gimana struktur kota-kota dan desa-desa di Jepang. Di Jepang itu berarti mau saya sampaikan di kota juga ada sawah, tapi sawahnya jadi menarik itu kita lihat kan sangat rapi ya. Ini gandum ya, gandum itu yang kering ya, yang apa namanya penghasil gandum juga. Jadi ini apa namanya toko-toko ya, toko-toko kecil-kecil kayak kita apa warung, warkop gitu ya. Di Jepang seperti ini ya. Jadi seperti ini ya, jalan-jalannya bersih ya, pohon-pohonnya banyak ya. Nah, ini kota-kota di Jepang ya dengan sawah, pemandangan sawahnya seperti ini. Jadi ini menandakan kepada kita bahwa di Jepang itu tadi perikanan sangat penting, kemudian pertanian sangat penting, walaupun mereka juga merupakan penghasil industri otomotif ya, seperti tadi Honda, Toyota, kemudian Suzuki, Yamaha, juga yang lainnya sangat terkenal merupakan made in Jepang. Namun yang saya sampaikan tadi, pertanian dan juga apa namanya
pertanian dalam kelautan ya juga sangat penting bagi masyarakat di Jepang. Ya, jadi di Jepang itu juga mengkonsumsi ikan mentah ya. Jadi mereka itu punya prinsip bahwa semakin sehat ikan itu semakin segar untuk dikonsumsi ya dalam konsumsi ikan-ikan mentah gitu ya. Nah, ini salah satu pulau di Jepang yang merupakan penghasil ini Saiful penghasil uh, mutiara, kerang mutiara ya. Ini menarik nih ya karena daerah penghasil kerang mutiara namanya Ishishima ya, itu di lautan Ishishima. Ini makanan khas Jepang ya. Ini namanya Ishishima ya, 2016 dulu saya ke sana. Nah, ini daerah Ishishima ini merupakan daerah penghasil kerang mutiara di Jepang. Oke, kelihatan ya? C. Nah, ini Bapak angkat di Jepang ya. Bapak angkat di Jepang, ini Ibu angkat ya. Saya tinggal di rumah beliau selama sebulan. Ya, ini kalau diajak ke restoran seperti ini di Jepang, ini makanannya Saiful. Kalau di Jepang seperti ini, mentah-mentah masih ya. Namanya sushi ya. Nah, ini makanan Jepang ya. Ini bapak angkatnya. Tadi bapak angkat sama ibu angkat ya. Nah, dan ini makanannya. Ini makanan yang dimakan. Yang ambil fotonya bapak ya. Jadi ini contoh bagaimana. Dan sangat bersih restorannya ya. Dari segi kemakanan kadang-kadang kita lihat makanannya nggak mau kita sentuh ya. Makanannya penuh dengan estetika ya. Ini kita makan nggak ya. Jadi seperti itu makanan-makanan di Jepang yang membuat kita kadang-kadang nggak mau makan ya. Karena kita lihat ini makanannya indah-indah kali gitu. Sayang kalau kita makan ya gitu. Jadi gitu. Ya ini yang saya bilang tadi ini Lobster ya. Lobster ya. Nah, ini bentuk rumah-rumah di Jepang ya. Yang kebanyakan memang dari kayu ya. Buat dari kayu. Ini rumahnya ya. Ini alat-alat tradisionalnya untuk buat kue. Nah, ini rumah di Jepang seperti ini ya. Ya, semuanya berarti sangat berbahan kayu ya. Jadi mereka juga ada sistem bonsai ya. Sistem bonsai itu sistem menata taman ya. Ini juga menarik ya sistem bonsai bagaimana dia membuat bonsai membuat tanaman itu menjadi seni bonsai ya. Jadi sangat indah ya. Jadi eh, apa namanya? Jadi selain masalah itu juga masalah kebersihan, masalah seni membonsai. Nah, membonsai tanaman, jadi tanaman itu dibonsai, dipangkas yang rapi seperti di belakang saya itu salah satu tanaman yang sudah dibonsai ya. Jadi indah nampaknya ya. Nah, ini kawasan-kawasan desa di Jepang ya. Saya bukan di kotanya ya. Ini tanamannya dibonsai bisa dilihat ya, sudah dibonsai tanamannya ya di belakang. Nah, ini tempat tempat wisata ya. Wisata di Jepang ya. Mereka membuat gerbangnya seperti gerbang di film-film ya. Gerbangnya gerbang menuju surga istilahnya ya gitu. Ada gerbang di belakang itu ada gerbang ya. Gerbang menuju surga. Ini Bapak angkat, Ibu angkat. Nah, dengan Ibu angkat. Ini sungainya ya. Nah, coba bayangkan sungainya ya. Tidak ada satupun yang buang sampah. Ini ada hubungannya dengan tadi ya. Nah, coba lihat sungai kita besok ya. Besok keluar rumah ya. Lihat sungai kita ya. Lihat sungai kita gimana ini. Ini sungai orang ya di Jepang. Nah, ini tadi yang saya bilang mereka punya seni untuk membonsai ya, sangat indah. Jadi kalau kita mungkin bisa nanti Saiful ya, kalau misalnya ini indah juga ya kalau kita bonsai tanaman apa ya, indah ya kalau kita punya ini ya, punya taman kayak gini. Ini juga bonsai ya, nah ini di bonsai ya, di jalannya. Nah, ini juga air-air tempat kalau kita ini ya. Ini sungai ya. Nah, ini bentuk sungai di sana ya. Setelah nggak tahu ya apa ada filter air sungainya ya. Entah nggak ada orang yang buang limbah ya ataupun limbah rumah tangga saya pula got gitu ya. Nah, ini sungai ya. Nah, sungai di Jepang.
kita dah kangen ya kalau lihat kayak gini ya. Kapan ya? Boleh kita lihat di sini kalau di ujung-ujung apa ujung-ujung hutan gitu kalau di Indonesia. Tapi ini kan di kota kan. Ini apa kuil Jepang ya, kuil Shinto ya. Ini kuil Shinto tempat tempat mereka apa? Tempat orang pergi untuk berdoa ya, naik kuil Shinto. Oke. Ah ini juga mereka yang apa namanya ikan koi ya namanya ya ikan koi. Ini ikan Ikan koi koi. ya. Ikan koi namanya. Nah, di Jepang juga mereka punya budaya untuk hoki dia pelihara ikan koi, bukan ikan mas ya, mirip ikan mas, tapi bukan ikan mas ya, tapi mirip dengan ikan mas ya, bentuknya mirip ya, ikan ikan koi ya. Nah, itu ikan koi sangat terkenal Jepang. Ikannya lebih indah dari ikan mas, tapi mirip ikan mas ya, ikan koi namanya. Nah, ini ikan koi ya. Ya. Tidak ada yang usil, Saiful ya. Saya nggak ada yang usil yang usil ya. Usil. Makanya apa? Ambil gitu ya. Ini di sungai-sungai, di kolam-kolam ya. Banyak orang yang memelihara ikan koi, tapi tidak ada yang usil ya. Ini juga penting ya. Kita kan cerita berbagi pengalaman di Jepang kan. Ini di Jepang sangat banyak selokan, sangat banyak kolam-kolam yang ada ikan koi-nya. Tetapi ya itu dia kan tidak usil ya, orang tidak usil, tidak apa namanya, tidak usil ya, itu penting ya. Ya ini ikannya ya seperti ikan mas sangat cantik ya di apa di selokan ini kan ada selokan-selokannya, ada sungai-sungainya, ada ikan koinya. Tetapi orang tidak usil, itu paling penting juga Saiful ya. Belum seperti gitu. Jadi coba bayangkan kalau di rumah kita nih kita buat kolam seperti ini, kita lepas ikan, kemudian kita nggak ada di rumah. Ya, oke ya. Jadi ini negara Jepang ya dengan bonsainya, taman bonsainya. Ya coba dilihat ya. Kan kita kepingin lihat sampah kan. Ini misalnya orang jalan kan, apa sampah apa gitu, kepingin lihat sampah. Kan orang jalan apa permen apa kan, putung rokok kan kepingin kita lihat sampah. Kenapa orang tuh nggak pernah buang sampah? Misalnya apa takut kali buang sampah gitu. Coba lihat misalnya kenapa nggak ada misalnya apa gitu apa. Nah ini kan juga di pasar kan. Pakai gitu puntung rokok satu kayak di foto nampak oh itu ada puntung rokok ya yang ada daun mungkin tapi daun itu pun mungkin baru jatuh ya gitu kita kan kepingin lihat ada botol aqua gitu saya buat ya kepingin ada lihat ada botol aqua satu di mana gitu kan oh ada tuh pak ya kepingin ya ini kan jalan kan orang pasti ini kan gitu kan nah ini apa namanya jadi di pasar-pasar ya di pasarnya kan di pasar ya pasar nggak ada ininya nggak ada orang buang sampah ya. Nah, ini di pasarnya Saiful ya dan kawan-kawan lain ya. Coba di pasar kayak gini, coba kita masuk pasar kayak gini. Maksudnya sampahnya gitu, kenapa orang nggak buang sampah gitu? Rokok kayak apa kayak es krim kayak apa jatuh kayak gitu, botol apa gitu kan? Ya kan? Ya, sampah nggak ada ya, kosong ya. Ya, jadi apa namanya ini pertunjukannya ya. Ini apa ini pasar ya. Nah ini ternyata di sana ada juga monyet, baru tahu ya. Di Jepang tuh ada monyet. Ada istilahnya kayak apa? Monyet yang untuk pertunjukan ya. Ini ada juga apa? Ini untuk apa namanya? Kalau kita pemukulan dung 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 itu ada di sana ya. Ada ininya. Mungkin untuk apa sebelum sumo ya. Nah gitu. Jadi sangat banyak orang naik sepeda sebagainya ya. Jarang kita lihat motor ya, orang bersepeda sebagainya ya. Ya, ini walaupun orang ada minum aqua tapi nggak buang-buang botol di mana-mana ya. Iya ada minum botol tapi botolnya nggak dibuang. Ya, jadi itu mengenai gambaran Jepang dan bagaimana Jepang itu sangat bersih kotanya, pasarnya sangat bersih. Jadi itu mungkin jadi diskusi kita malam ini dan mungkin nanti pada kesempatan lain kita tentunya nanti bisa melihat diskusi kita itu eh, topik lain dan itu akan kita share di channel YouTube kita
ada channel YouTube. Nah, yang mungkin channel YouTube bisa di like, subscribe supaya kita juga nanti bisa membuat channel YouTube itu apa namanya secara apa namanya channel YouTube kita itu bisa kita buat secara live streaming ya. Nanti kita akan sharing-sharing isu-isu lain. Afrika Selatan gimana nih kotanya gitu. Nanti kita cerita juga ini cerita di Jepang. Di Jepang kebetulan Bapak dulu pernah ke Jepang di tahun 2016 ya. Jepang yang Bapak share ini merupakan Jepang yang sangat bersih kotanya ya, sangat menarik kalau kita lihat dan tentunya apa namanya di Jepang itu juga sangat apa namanya sangat bersih kota Jepang itu bersih dan tentunya menjadi apa ya impian juga bagi kita supaya kita itu bisa seperti kota di Jepang ya apa namanya kebersihannya yang dijaga mungkin eh, sebagai penutup ya, mungkin kita lihat juga bagaimana Jepang itu kalau kita lihat dari lensa apa namanya kita lihat dari ini apa namanya dari video ya video tentang Jepang ya jadi ini video tentang Jepang yang Bapak ambil dari kereta cepat ya Shinkansen ya nah, itu Jepang di kotanya ya kereta peluru namanya ya Shinkansen ya ini dari kota Narita ke Tokyo ya ini sangat cepat ya 360 kilo per jam ya ini Jepang dari sudut lensa ya dari sudut lensa apa namanya tapi intinya sangat bersih juga ya jarang kita temui ininya sampahnya dan juga eh, rumah-rumahnya banyak dari kayu ya itu yang menariknya nah, mungkin ini juga menarik bagi yang apa namanya yang ingin tahu Jepang lebih lanjut juga ini tadi Bapak cerita bahwa di Jepang itu juga banyak apa namanya industri perikanan ya terutama tadi kerang apa kerang mutiara di sini tempat dipeliharanya kerang mutiara ya ini merupakan daerah Teluk ya seperti Teluk Sinabang ya ini sangat menarik ya jadi mereka budidaya budidaya apa namanya kerang mutiara ya di sini ya. Nah, coba kita bayangkan kalau di Sinabang kita buat tempat ini ya, tempat duduk di atas bukit ya, tapi melihat Teluk Sinabang. Karena Sinabang juga teluk saya rasa ya, dia ada masuk ke dalam ya. Itu dia kita bisa lihat view-nya dari atas gunung ya. Nah, itu penghasil mutiara terkenal di Jepang. Oke, mungkin itu saja sedikit perkenalan tentang Jepang dan juga tadi kita sudah cerita mengenai apa tentang perikanan, pertanian, pengelolaan sampah. Mungkin kalau ada satu dua pertanyaan, mungkin ada yang ingin tanyakan atau ingin tahu gambaran lain, boleh nanti kita share gambar video. Mungkin dari Saiful, gimana Saiful? Ada yang ingin ditanyakan? Nggak ada Saiful? Nggak, Oke, nggak ada Pak. nggak ada belum ada ya. Firman, Ya. gimana? Aman? Aman Pak, maaf tadi lagi di jalan Pak. Oh, nggak apa-apa. Kita nih kan sharing-sharing aja sebentar. Kalau nggak ada pertanyaan, yang lainnya juga mungkin sudah oke ya. Baik, kita
tutup saja diskusi kita. Nanti semua itu akan diupload oleh tim kita ke YouTube channel dan kita akan terus berbagi hal-hal yang positif ke YouTube channel kita. Nanti mungkin selanjutnya kita akan berbagi tentang pengalaman di Afrika Selatan. Tapi tentunya nanti kita bisa aksesnya, diskusi-diskusi ini bisa kita akses ke YouTube channel dan akan kita perbanyak diskusi seperti ini. Dan mungkin nanti diskusi tentang Jepang, bagaimana tentang uh, apa namanya produksi Honda di Jepang ya. Nanti Bapak mungkin akan cerita juga bagaimana sih mereka membuat Honda berapa banyak sehari gitu dan berapa banyak yang dikirim ke kita juga. Mungkin itu diskusi kita selanjutnya. Jadi nantinya akan kita upload di channel kita dan akan kita share. Dan mudah-mudahan nanti kalau sudah ada 50 yang subscribe, kita bisa live streaming isu-isu yang kita bahas. Oke, itu saja untuk malam ini. Sampai ketemu 1-2 hari ke depan. Nanti kita kabarin di grup, kita undang lebih banyak orang di grup, dan tentunya lebih banyak penonton. Tapi yang intinya banyak penonton, gak banyak penonton, yang penting kita terus berbagi kebaikan, hal-hal yang positif, mungkin bisa menginspirasi bagi orang lain, mungkin jadi ilmu juga bagi orang lain, dan juga mungkin bisa membuat orang lain mendapat informasi, oh seperti ini beberapa hal di Jepang yang mungkin bisa menjadi hal inspirasi buat dia melakukan sesuatu yang positif. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf bila ada salah-salah kata. Sampai ketemu pada sesi selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke ya. Waalaikumsalam. Wabarakatuh. Wabarakatuh. Oke, izin live. Yuk. Ya, Pak.